Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti technical meeting ya, technical meeting untuk pelaksanaan uji kompetensi. Bagi para mahasiswa, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum mendaftar, tadi sudah disampaikan bahwa LSP Universitas IFED memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi, dan sudah disampaikan pula seberapa penting sih sebetulnya sertifikat kompetensi. Sedikit penambahkan terkait dengan pentingnya sertifikat kompetensi, tadi sudah disampaikan juga, bahwa sebetulnya sertifikat kompetensi itu bagi guru atau pendidik, dosen maupun guru, itu akan menjadi poin plus atau poin penting ya untuk menambah angka kredit, karena memiliki rubrik tersendiri ketika diperiksa oleh asesor ya, baik itu akreditasi maupun penilaian angka kredit, itu menjadi nilai plus ya, ada tambahan poin gitu. Oke, langsung saja, mungkin mohon izin untuk share screen. Kami akan menyampaikan berapa slide sebentar saja, nanti akan kami sambung dengan demonstrasi. Saya coba tayangkan slide-nya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan alasan, itu sudah disampaikan oleh Bapak Ratna, ya, kenapa kok harus punya. Ini mungkin yang belum pernah ikut, mungkin nanti bisa sharing dengan teman-teman yang sudah pernah ikut sosialisasi sebelumnya. Ya, ini salah satunya adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang pertama, kemudian meningkatkan daya saing. Ya, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa nanti pasti akan memilih yang punya sertifikat kompetensi untuk perusahaan itu ya, daripada yang. Nah, ini ada reward khusus bagi beberapa perusahaan ketika mereka punya sertifikat kompetensi ya. Apalagi kalau perusahaan multinasional. Kemudian ketika dia terlibat di beberapa perusahaan yang mengikuti tender. Nah, ini ada persyaratan. Ada cerita beberapa waktu lalu ada rekan kami ikut proyek pemerintah, sudah deal, sudah selesai proyeknya, ketika pencairan diminta sertifikat kompetensi, artinya terkendala di situ. Nanti salah satu intermezzo. Syaratnya ini ya, syarat bagaimana, ini contoh ya, beberapa skema ya. Nah, ada 11 skema sertifikasi di LSP 1 Universitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dan ini sebetulnya tidak terikat prodi ya. Prodi manapun boleh memilih manapun yang merasa dia mampu ya. Jadi bisa diikuti oleh prodi manapun seluruh skema ini. Kalau memang yang bersangkutan itu mampu dan memiliki kemampuan di skema yang kami miliki. Nah, skema ini akan kami tambah terus dari tahun ke tahun sehingga akan semakin memperkaya kompetensi yang dimiliki nantinya oleh lulusan Universitas IFED. Nah, skema yang dimiliki ini bisa diikuti oleh program studi kependidikan untuk instruktur senior ya, contohnya ini. Artinya untuk PG PAUD, matematika dan sebagainya yang basicnya kependidikan, atau mereka-mereka yang ingin mempunyai lembaga pendidikan ya, bisa ikut skema ini. Kemudian basis data bisa diikuti oleh kependidikan maupun teknik informatika atau teknik informasi. Ada di video ini juga bisa diikuti oleh provinsi kependidikan terkait dengan membuat media. Ada pemrograman web junior ya, untuk pendidikan dan bidang teknik informatika atau teknik informasi. Kemudian ada analis utama,
operasional atau senior operation analyst. Ini yang lagi ngetren dan gajinya gede saat ini ya. Analis utama senior operation analyst. Kemudian ada pemandu wisata, tour guide. Ini juga punya prospek karena pariwisata sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah ini juga penyuluh anti korupsi karena sekarang di dunia pendidikan ini juga sudah ada perwakilan-perwakilan KPK di setiap kota kabupaten untuk mengawasi bidang pendidikan. Ini untuk mekanik HVAC, ya, teknisi pendingin ruangan ya, dan ventilasi. Kemudian ada sebidang perancangan instalasi listrik. Ini yang biasanya kalau yang terlibat di proyek-proyek itu pasti harus punya sertifikasi, khususnya yang developer ya, banyak yang butuh ini. Nah ini untuk analisis informasi geografis, ini spesifik di pendidikan geografi, tapi prodi lain juga bisa, lingkungan, misalkan ada pertanahan. Kemudian ada pengawas-pengelasan, ini untuk teknik otomotif, teknik mesin atau bangunan, atau perkapalan. Ini cocok untuk diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, kenapa Anda harus memiliki sertifikat kompetensi? Karena kami proyeksikan agar menjadi lulusan yang unggul. Jadi tidak hanya sekedar memiliki jasa dan transkrip, tapi memiliki sertifikat kompetensi. Nah, bagi Anda yang ingin mendaftar atau yang sudah mendaftar, tapi belum selesai prosesnya, mohon bisa diperhatikan, ada beberapa tahapan terkait dengan proses dari mulai pendaftaran hingga nantinya Anda mendapatkan sertifikat. Nah, yang pertama Anda harus mendaftar nanti melalui website kami, kemudian login, kemudian melengkapi profil dan persyaratan dasar pemohon. Nah, ini kami cek di data itu masih banyak hanya sampai di pendaftaran. Ya, belum sampai ke asesmen mandiri. Ya. Jadi untuk uji bisa kami lakukan setelah Anda mengisi asesmen mandiri, nah kemudian per asesmen baru Anda bisa kami jadwalkan untuk melaksanakan uji. Ya. Nanti langkah-langkahnya akan kami demonstrasikan, tapi secara garis besar langkah-langkahnya adalah yang pertama pendaftaran, kemudian Anda akan mendapatkan password ya untuk login ke laman asesi. Kemudian Anda bisa melengkapi profil dari mulai tempat tanggal lahir, usia dan sebagainya, dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan dasar. Ya, persyaratan dasar itu misalnya kayak scan KTP, scan ijazah terakhir, nah, seperti itu. Kemudian scan pengalaman magang, surat keterangan ya, bisa dari lembaga maupun dari industri tempat kita magang. Atau persyaratan dasar yang diminta oleh skema tersebut ya. Kemudian setelah melengkapi, kemudian memilih skema. Nah ini yang banyak yang belum melakukan. Skema apa yang mau diikuti. Ya. Kalau Anda punya kesulitan atau enaknya saya pilih skema apa, ini bisa konsultasi juga dengan masing-masing kaprodinya. Kira-kira saya bisa milih skema apa. Kalau bingung atau bisa langsung konsultasi dengan kami ya, yang cocok ya, ingin skema apa. Nah setelah memilih skema, kemudian Anda melakukan pembayaran. Ya, pembayaran itu bisa dilakukan setelah pendaftaran atau setelah memilih skema. Setelah melakukan pembayaran, tentunya Anda melakukan konfirmasi melalui laman setelah login. Ada fasilitas untuk konfirmasi pembayaran. Nah, kemudian kami, admin LSP, akan melakukan verifikasi dokumen. Baik itu dokumen KTP, scan ijazah terakhir, dan scan surat-surat pendukung lainnya. Kemudian kami lakukan validasi, kami lakukan pengecekan pembayaran Anda. Nah, berikutnya Anda bisa mengisi asesmen mandiri. Nah, di sini akan ada clue atau petunjuk apa yang akan diuji. Jadi bukan bocoran ya, memang di uji kompetensi itu tidak ada istilahnya seperti ujian UAS gitu ya, atau ujian tes CPNS gitu, enggak. Karena materi yang akan diujikan itu sudah disampaikan di awal, sehingga Anda sudah punya persiapan, Anda tahu Anda bisa atau tidak, itu sudah disajikan di awal, materinya nanti apa yang mau diujikan.
Nah, karena ini uji kompetensi, bukan ujian kemampuan ya. Ya, kemampuan maksudnya tidak seperti tes ya, tidak seperti tes seleksi atau yang lain sebagainya. Nanti ketika Anda gagal, itu ada kesempatan untuk mengulang ya. Untuk mengulang, tapi terlebih dahulu Anda harus berlatih unit kompetensi mana yang Anda gagal. Nah, itu sebaiknya Anda berlatih dulu baru menguji ulang. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan jadwal tentunya. Ada pra-assessment di sini nanti asesor akan mewawancara saudara, asesi, calon asesi. Nanti akan menggali. Mungkin Anda karena grogi tadinya itu bisa, karena grogi jadi tidak bisa ya, bisa jadi. Tapi nanti tugas asesor itu memastikan Anda bisa, bukan memutuskan Anda tidak kompeten, tidak. Tapi menggali sehingga Anda dinyatakan kompeten. Sebenarnya Anda mampu, ternyata setelah digali Anda punya pengalaman, punya portofolio, oh ternyata kompeten ternyata. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menggali kemampuan asesor ini. Jadi tidak seperti menghakimi, tapi mencoba mengeksplorasi kemampuan Anda, kemampuan asesi. Jadi tidak perlu takut ya. Ini kita santai, seramah mungkin asesornya, seramah mungkin. Jadi seperti kita sedang interview santai lah, istilahnya kayak wawancara biasa ya. Enggak ada yang perlu ditakuti di sini. Jangan sampai nervous atau grogi. Kalau misalkan kok dari asesmen ini Anda menyatakan tidak kompeten, asesor akan menggali, benar nggak sih tidak kompeten gitu ya. Mungkin akan digali ke masa lalu, mungkin Anda punya pengalaman misalkan. Saya contohkan saja misalkan instruktur senior. Di sini Anda menyatakan tidak punya kompeten untuk perencanaan. Nah, kemudian asesor akan menggali. Oh, ternyata sudah pernah bikin RPP atau rencana pembelajaran. Nah, itu berarti sudah kompeten, sudah pernah bikin. Diminta buktinya, mana buktinya? Ada bukti enggak? Ada. Ditunjukkan. Oh, berarti Anda sudah pernah membuat. Berarti ini Anda sudah kompeten. Ternyata di sini Anda menyatakan tidak, ternyata setelah digali ternyata kompeten. Nah, jadi tujuannya bukan membuat Anda tidak kompeten, tapi di sini harus justru sebaliknya, memastikan bahwa Anda itu kompeten. Kalau memang ada salah yang kemampuan yang belum bisa diukur oleh asesor, mungkin butuh waktu. Nah, nanti ada kesempatan untuk uji ulang. Ini loh bukti-buktinya ini ada kok. Nah, akhirnya ujungnya harus memastikan Anda kompeten. Jadi bukan sebaliknya, kalau nggak kompeten terus selesai gitu enggak. Tapi ya memastikan Anda harus bisa kompeten. Gimana? Nanti bisa melalui portofolio, bisa nanti observasi Anda disuruh praktek gitu ya. Bisa melalui tes tulis, bisa juga ya. Bisa juga melalui metode-metode lain yang akan digali oleh asesor nantinya. Nah, setelah itu kemudian asesor akan janjian dengan Anda, asesi, kira-kira Anda siap diuji kapan? Nah, kapan, jam berapa? Nah, nanti janjian ini nanti akan dijadwalkan menjadi jadwal uji Anda dengan asesor. Nah, seperti itu. Nanti teknisnya nanti seperti itu. Nanti Anda akan dihubungi mungkin melalui Google Meet untuk wawancara atau Zoom ya, atau WhatsApp video call. Ya, sehingga Anda bisa menunjukkan bukti-bukti yang Anda miliki untuk janjian. Nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp atau email. Kemudian setelah dijalankan, Anda akan melakukan uji kompetensi sesuai dengan kesepakatan Anda dengan asesor. Janjiannya kapan, tanggal berapa. Nah, makanya kami berikan rentangan untuk minggu ini adalah untuk masa pra-assessment dulu. Nah, nanti kapan Anda ujinya? Ya, monggo silakan dipilih. Jadi ada rentangan waktu, nanti janjian sendiri, nanti satu kelas kapasitasnya maksimal 10 ya, 10 orang. Nanti janjian dengan asesornya kapan. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti dijadwalkan. Maaf, ini maksudnya bukan janjian dengan asesor, tapi dengan kami ya, dengan manajemen untuk menjadwalkan. Nanti asesornya bisa random, ya bisa siapa saja asesornya. Ya. Karena ada aspek kerahasiaan, asesor tidak boleh dibocorkan di awal. Tapi kalau sudah per-assessment, nanti baru Anda tahu. Nah, jadi setelah verifikasi ini nanti dijadwalkan, nanti Anda bisa tahu pengujinya siapa di hari H. Ya. Nah, setelah pra-assessment, nanti jadwal nanti akan tahu. Nanti bisa lihat jadwalnya, kapan, di mana, gitu. Nah, setelah uji selesai, nanti hasil dari
asesmen oleh asesor itu akan kami plenokan. Di manajemen sebelum kami laporkan ke BNSP hasilnya. Jadi rapat pleno itu untuk menemukan bahwa Anda benar-benar kompeten atau misalkan dinyatakan belum kompeten tetapi setelah ditelusur dokumen-dokumennya ternyata sebetulnya kompeten gitu ya. Mungkin ada ini, nah nanti akan kami panggil asesornya untuk kami mediasi ini beneran nggak kompeten karena apa. Nah, jadi tujuan dari ini adalah memastikan Anda kompeten, bukan memutuskan Anda tidak kompeten atau kompeten, tapi memastikan Anda kompeten. Kalau belum berarti Anda bisa diberi kesempatan uji ulang, tapi tentunya dengan mengikuti pelatihan singkat untuk memenuhi unit kompetensi yang disyaratkan untuk dinyatakan kompeten tadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah hasil pleno, kami akan melaporkan ke BNSP, kemudian BNSP akan memberikan blanko sertifikat untuk kami cetak, kemudian akan kami serahkan ke asesi yang bersangkutan atau ke Anda sebagai mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi. Nah, terkait dengan proses pembayaran di sini, untuk periode pertama ini, memang kami sistemnya pembayaran bisa dilakukan 2 kali. Yang pertama, pembayaran di awal itu Rp200.000. Kemudian sisanya nanti setelah selesai pelaksanaan uji. Atau Anda sudah dinyatakan kompeten. Kalau belum kompeten nanti bisa dilunasi setelah nanti uji ulang. Ya, uji ulang. Tentunya di sosialisasi uji ulang itu nanti Anda akan dikenakan tambahan biaya asesor ya sebesar Rp100.000 ketika Anda uji ulang. Nah, harapannya tidak ada uji ulang, harapannya. Makanya kami harap ada rentangan waktu antara pra-asesmen dengan uji ini, ada kesempatan Anda untuk latihan atau menggali ilmu ya terkait dengan skema yang akan Anda ikuti. Ada kesempatan latihan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tahapan yang penting untuk uji kompetensi. Berikutnya nanti kami akan menunjukkan langkah-langkah teknisnya seperti apa ya. Oke. Nah, ini contoh sertifikat kompetensi itu nanti ada lambang Garudanya ya. Ada lambang Garudanya, ada nanti tanda tangan direktur LSP-nya ya. Ini contoh. Nah, ini ada kompetensi yang Anda ikuti, nanti akan muncul di sini. Jadi perusahaan atau industri yang akan menerima Anda sudah tahu kompetensi Anda apa, ada di halaman belakangnya. Nah jadi itu slide yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kami demonstrasikan bagaimana mendaftar hingga proses pemilihan skema ya. Nah, ini untuk mengakses Anda bisa membuka laman lsp.ifed.ac.id ya. Jadi Anda bisa mengakses laman http://2 coba ini saya tayangkan ya. Alamatnya adalah lsp.ifed.ac.id. Nah, ini laman LSP kita. Nanti Anda bisa melihat berbagai informasi, skema apa saja. Kemudian ada data asesornya di situ, jadwal terkininya, nanti ada gambaran jadwal di sini yang nanti Anda bisa pilih ketika Anda diwawancara. Nanti sudah ancang-ancang milih ini, misalkan nanti ketika wawancara saya mau tanggal sekian, pukul sekian, nah itu jadwal yang sekian. Nah, untuk melakukan pendaftaran, Anda cukup masuk ke menu pendaftaran di sini ya. Masuk di menu pendaftaran, kemudian isi data-datanya, ya. Misalkan saya contohkan di sini ya. Kemudian
Misalnya ya, masukkan alamat email, kemudian nomor HP. Nah, nomor HP ini tanpa tanda apapun, misalkan langsung diketik. Jadi tanpa tanda titik atau tanda hubung atau spasi, langsung diketik. Kemudian masukkan nomor KTP. Misalnya ya, isikan alamat. Kemudian silakan pilih provinsi dulu ya. Nah, kemudian tunggu hingga muncul perubahan pada kabupaten kota, kemudian pilih. Berikutnya pilih kecamatannya. Dan yang terakhir pilih kelurahan. Nah, berikutnya Anda tinggal klik tombol daftar. Nah, ini harus Anda catat ya. Anda bisa mencetak ya, cetak seperti ini, nanti tinggal langsung ke printer atau simpan ke PDF. Nah, ini ada kata sandi sama nomor pendaftarannya. Anda bisa simpan PDF di tempat yang aman ya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda bisa login ke laman asesi ya. Laman asesi ke alamat ini ya. LSP, atau kalau kita dari tombol ini langsung kita tinggal masuk ya. Masuk, kemudian akan diarahkan ke laman asesi, login dengan nomor KTP ya, karena nomor pendaftarannya mungkin Anda tidak ingat ya. Tapi kalau masih ada catatannya bisa menggunakan nomor pendaftaran. Masuk. Nah, nanti akan ada urutan tahapannya. Yang pertama Anda memilih skema ya seperti ini. Tapi pastikan profil Anda sudah dilengkapi dulu ya. Profil ya, profil, ubah profil, kemudian unggah foto ya. Misalnya unggah foto, isi data-datanya, pendidikan terakhir, misalkan ya. Contoh ya. Ini adalah pendidikan terakhir Anda. Misalkan berarti kalau Anda ini masih belum lulus S1, berarti di sini nulisnya SMA. Ya, SMA. Misalkan SMA di satu Kawiatan. Artinya pendidikan terakhir yang Anda memiliki ijazah ya. Kita program studi misalkan ini, tahun lulusnya 2018 misalnya, atau 2016 ini ya. Tempat lahirnya, isikan, kemudian tempat lahir tinggal diklik, Anda tinggal pilih tahunnya, tahun mungkin 2000, misalnya ya, 2005, Maret 16. Nah, seperti ini ya. Kemudian kebangsaan, pilih Indonesia, tapi kalau Anda kebangsaan asing juga pilih sesuai negara di mana Anda berkebangsaan. Oke, kemudian masukkan RT RW-nya. Kelurahannya biarkan seperti ini adalah kode ya. Kode posnya, masukkan kode pos, kemudian bila Anda punya pengalaman magang, maka silakan dipilih, misalkan Anda pernah magang di mana, tapi kalau belum pernah bekerja, bisa diisi, dikosongi saja atau diberikan tanda minus, kalau memang belum pernah magang. Nah, kemudian simpan. Nah, setelah itu, selanjutnya Anda ke dashboard kembali. Anda bisa memilih skema melalui menu skema, lihat skema sertifikasi, atau melalui dashboard yang menu icon pertama.
Nah, di sini Anda disajikan pilihan skema, ya, termasuk persyaratannya di sini berapa unit, persyaratannya berapa, ada berapa persyaratan, ya. Persyaratannya tidak rumit kalau untuk memilih skema, paling hanya KTP, ijazah terakhir, pengalaman magang, dan mungkin dokumen lain yang dibutuhkan yang tentunya pasti Anda miliki kalau Anda merasa pernah atau memiliki kompetensi. Nah, kita contohkan interview senior. Nah, interview senior persyaratannya memiliki KTP atau KTM, transkrip nilai. Nah, di sini ada peringatan kalau Anda belum mengunggah dokumen pokok. Nah, foto, KTP, KK, ijazah terakhir, dan transkrip nilai. Nah, ini bisa diupload dulu di laman profil. Ya, tinggal diklik atau melalui menu ini profil, kemudian unggah dokumen. Nah, kemudian Anda tinggal unggah, ya. Kalau foto sudah diunggah nanti akan ada seperti ini. Anda bisa melihatnya dokumen yang Anda unggah, ya. Kemudian Anda bisa mengunggah KTP, bisa pilih. Ya. Ini saya contohkan file sembarang, ya. Nanti scan KTP-nya beneran, ya, nanti. Saya coba unggah. Saya pakai. Oke, saya pakai ini saja. Nanti filenya akan muncul di sini, nama filenya. Nah, jadi pastikan nama filenya sudah muncul. Ini, ya. Nah, sudah ada. Yang didukung adalah PDF, JPG, dan PNG. Ya. File yang didukung adalah PDF, JPG, dan PNG. Maksimal 2 MB. Kemudian tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, Anda bisa melihatnya. Ya. Nah, kalau sudah benar, lanjutkan dengan dokumen lainnya. Maka, misalnya. Tambahkan. Oke, bisa dicek. Oke. Kemudian scan ijazah. Saya ambil contoh. Tambahkan. Silakan dicek ini untuk pengecekan, ya. Kemudian surat keterangan kerja atau magang kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya tidak perlu di. Maaf, transkrip, ya, transkrip belum. Transkrip. Nah, bila dokumen sudah dilengkapi, maka Anda bisa mendaftar ke skema. Ya. Contohnya ini, lihat detail. Nah, kalau sudah tidak ada warningnya, Anda bisa melihat materi yang akan diujikan. Anda akan menguji ini, ya. Oh, ini, ya. Ini contoh materinya. Jadi sudah bukan dibocorin, ya. Memang tidak ada istilah dibocori, ya. Karena memang Anda sebagai asesi harus tahu Anda mau diuji apa, ya, ini harus tahu. Jadi Anda juga pasti dengan waktu daftar ini sebelum kita pra-assessment sudah tahu saya akan diuji masalah ini, perencanaan penyajian materi. Apa yang elemennya ini. Jadi Anda bisa tahu elemen-elemen yang akan dicek, ya, yang akan dicek. Walaupun tidak semuanya dicek semuanya oleh asesor, ya. Mungkin kalau asesornya tidak yakin dengan kemampuan Anda, misalkan, ya, melakukan ekspresi pelatihan SDM, Anda akan diwawancara atau mungkin observasi. Atau mungkin dilihat portofolionya. Nah, Anda punya dokumen apa yang untuk menyatakan bahwa Anda ini sudah bisa kayak melakukan unit kompetensi ini. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah Anda membaca, ini tentunya unggah persyaratan yang diminta, ya, KTM segala macam atau transkrip. Nah, ini dokumennya apa? Nomor dokumen, ya, saya contohkan KTP. KTP, nama dokumennya berarti KTP. Nomornya, tuliskan nomor KTP-nya. Nah, ini kemudian tahunnya kapan diterbitkan, misalnya KTP-nya 2010
tanggal dokumennya itu misalkan 9, berarti 2010 ya. Nah, seperti ini bisa diketik langsung seperti ini. Kemudian Anda mengunggah KTP. Nah, saya contohkan ini ya. Kemudian tambahkan. Nah, untuk dokumen yang sudah pernah Anda unggah, kemudian Anda ingin menggunakannya lagi, Anda bisa menggunakannya dengan ambil dari library. Nah, misalkan ini Anda sudah pernah mengunggah apa? Oh, sudah KTP. Ya, yang ini atau yang ini. Ya, sudah pernah. Nanti digunakan lagi. Ini kalau Anda melakukan uji ulang atau mendaftar ke skema yang lain, ya. Anda boleh diperkenankan ikut lebih dari satu skema. Nah, ini contoh. Nah, kemudian jangan lupa memilih semua unitnya, karena ini wajib ya. Di beberapa LSP memang ada yang bisa milih unitnya. Tapi khusus di LSP imunisasi VET karena P1 ini harus dipilih semua. Ya. Karena sudah paket program, artinya paket kompetensi, maaf. Skemanya ya ini semua, ya harus diikuti semua. Kalau di LSPP 3 itu bisa memilih salah satu unit atau 2-3 unit boleh. Karena ininya per unit ya, kedalamannya. Kalau kita karena paket kompetensi skemanya itu paket, sehingga harus dipilih semua. Jangan sampai dicek ulang dan sampai ada yang terlewat untuk diberikan tanda centang. Setelah Anda memilih unit, kemudian pilih proses pendaftaran. Nah, pendaftaran asesmen sukses. Nah, kemudian Anda tinggal tunggu verifikasi dokumen, ya karena harus ada verifikasi dari admin. Kemudian Anda akan didaftarkan. Nah, setiap proses ini ada notifikasi atau pemberitahuan yang akan terkirim ke email Anda. Jadi, kalau Anda lihat di sini, ini tadi saya menggunakan email ini ya. Nah, ini dari mulai pendaftaran, ya, passwordnya juga akan dikirim ke email. Kemudian, nah, seperti ini ya. Pendaftaran skema. Anda telah mendaftar ke skema Institut Senior. Ini contohnya ya. Akan ada informasinya. Biayanya juga akan disebutkan. Nah, tapi untuk periode ini bisa dibayarkan 2 kali sehingga Anda bisa bayar dengan tahapan 200 dulu, kemudian nanti sisanya 275 setelah selesai uji atau nanti ketika Anda dinyatakan kompeten melalui sertifikat. Nah, ini notifikasinya. Nah, kemudian dari sisi admin akan melakukan verifikasi. Nah, ketika ada asesi baru atau pendaftar, ya. Nah, maka admin akan mendapatkan informasi di dashboard. Ya. Dashboard bahwa ada pendaftar. Nah, yang sudah melakukan pendaftaran skema. Nah, ini contoh mahasiswa atau calon asisi yang belum memilih skema sehingga tidak bisa dilakukan apapun. Nah, nanti admin kami akan mengirim pesan ke saudara untuk melakukan pendaftaran ke skema yang mau dipilih, mau ikut apa. Jadi nanti admin akan memverifikasi dokumen. Kalau sudah mendaftar ke skema, maka admin akan melakukan verifikasi. Nah, verifikasinya akan dilakukan. Nah, ini pembayaran telah divalidasi. Ini contohnya ya. Nah, kemudian dokumen akan diverifikasi. Kemudian kalau memang disetujui, ya, maka Anda akan mendapatkan email pemberitahuan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan ada pemberitahuan melalui email bahwa dokumen Anda disetujui. Nah, seperti ini. Dokumen Anda telah disetujui. Dokumen KTP, nah ada notifikasinya di email. Kalau ditolak nanti Anda harus memperbarui dokumennya kalau ditolak. Jadi akan ada keterangannya ditolak. Apa yang ditolak? Mungkin nyekelnya miring atau mungkin dokumennya gelap, tidak terbaca, atau mungkin dokumennya sudah tidak valid. Ya, misalnya sudah 10 tahun yang lalu sudah tidak bisa dipakai, gitu ya. Nah, atau dokumennya tidak terbaca atau miring, nyekelnya miring atau terbalik, itu nanti akan ditolak oleh admin kami. Jadi pastikan hasil scan atau foto, Anda bisa memfoto dengan handphone,
tapi terbaca. Intinya terbaca ya. Intinya terbaca, tidak harus dengan scanner. Boleh pakai smartphone, pakai aplikasi cam scanner atau yang lainnya atau Office Lens. Nah, tapi bisa terbaca jelas ya. Nah, kemudian setelah dilakukan konfirmasi, maka Anda akan dijadwalkan, ya, dijadwalkan untuk disetujui tentunya setelah Anda memilih jadwal. Ya. Nah, ini ada jadwal Mei gelombang ke-1, ini contoh saja. Jadi kalau jadwalnya sudah lewat, jadi tidak bisa diplot. Ya. Nah, nanti ketika Anda dijadwal, seperti ini contohnya ya, nanti Anda juga akan mendapat pemberitahuan. Nah, sudah dijadwal oleh admin, maka akan Anda pemberitahuan. Nah, disetujui, subsektor disetujui. Ya. Tadi sudah dijadwalkan. Nanti tinggal dibuka dashboardnya. Anda tinggal buka dashboard di laman ACC tadi. Oh, email sudah masuk, berarti saya harus lihat di dashboard saya. Nanti masuk lagi ke laman ACC, ya, di home. Kemudian di sini ada asesmen Anda. Nah, statusnya, oh sudah diterima dan dijadwalkan. Lihat jadwal. Nah, setelah Anda dijadwalkan, barulah Anda nanti mengisi portofolio dan asesmen mandiri. Ya, silakan upload portofolio. Portofolio itu artinya bukti-bukti bahwa Anda itu kompeten. Misalkan contoh, ada sertifikat pelatihan, atau mungkin kalau instruksinya mungkin RPS, atau penyusunan modul, atau yang lainnya. Pengalaman mengajar mungkin SK mengajar ya gitu ya. Kalau yang guru-guru yang sudah pernah mengajar, atau magang, atau pengalaman magang, atau terlibat dalam suatu proyek ya. Atau yang lainnya yang nanti akan mendukung kompetensi Anda. Caranya sama untuk mengunggah dokumen. Jadi bisa karya tulis ilmiah atau diklat atau desain workshop, karya atau kursus. Anda sebagai apa? Nah, gitu. Ini contoh portofolio. Jadi kapan ini nama dokumennya apa? Misalkan nama pelatihannya atau nama kegiatannya, atau misalkan penyusunan RPP ya. Nomor dokumennya berapa? Biasanya kan ada nomor suratnya ya. Ada nomor surat tugasnya atau nomor sertifikat. Jadi bisa masukkan kapan Anda buat ya, tahun berapa, kemudian tanggal berapa, kemudian unggah dokumennya. Langkah-langkahnya sama seperti mengunggah persyaratan dasar. Nah, kemudian setelah itu Anda baru bisa menginput atau mengisi asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri nanti baca baik-baik ya instruksinya ya. Pelajari seluruh standar KUK, Anda bisa membacanya, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya, Anda akan diapain sih? Apa sih yang mau dicek dari Anda? Gitu ya. Oh, sumber informasi dan lain-lain diakses untuk membantu identifikasi. Dan seterusnya ya. Kemudian Anda tentukan, misalkan untuk di sini poin 2, melaksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan penilaian kemampuan yang Anda miliki secara objektif dan seterusnya ya. Apakah Anda sudah kompeten atau belum? Nah, ini Anda menilai diri Anda sendiri. Ya, apakah Anda sudah kompeten atau belum? Kemudian siapkan bukti-bukti ya. Kalau Anda punya bukti-bukti bahwa itu memang Anda kompeten di situ, upload di situ ya. Kemudian nanti tahap terakhir hasil menandatangani form asesmen mandiri ini pada saat pra assessment yang nanti Anda tatap muka dengan asesor. Nah, tapi pengisian ini bisa dilakukan lebih awal sebelum Anda tatap muka dengan asesor. Jadi ini contohnya ini, Anda untuk ini sudah merasa sudah kompeten mengenali hazard di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan efek kesehatan yang merugikan. Nah ini ya, ini unit kompetensinya prinsip K3, keselamatan kesehatan kerja. Anda menyerahkan kompeten, terus buktinya apa? Nah, misalkan Anda punya sertifikat K3 atau sertifikat pelatihan, di situ ada materi tentang K3 atau bukti-bukti yang meyakinkan asesor bahwa Anda sudah kompeten di situ. Nah, contohnya ini saya mengunggah misalnya ini ya. Kemudian unggah tambah bukti. Nah, mohon maaf ini nanti kami perbaiki. Nah, nanti seperti itu tambah data sukses. Nah, ini dokumennya bisa Anda lihat. Ya. Oke. Nanti di foto
Oke. Dan seterusnya Anda nyatakan kompeten. Kalau ada salah satu saja yang Anda menyatakan belum kompeten, nanti akan Anda ditanya oleh asesor, beneran nggak belum kompeten? Atau sebetulnya kompeten tapi Anda ragu-ragu atau tidak yakin. Setelah digali ternyata kompeten. Nanti bisa jadi yang tadinya Anda menyatakan belum kompeten, setelah diverifikasi atau di asesmen, dilakukan pra-asesmen oleh asesor, ternyata setelah digali ternyata Anda kompeten. Nah, untuk tahap selanjutnya hanya mahasiswa yang kompeten saja yang bisa melakukan uji. Ya. Setelah pra-asesmen yang dinyatakan kompeten seluruhnya, HPL 02-nya kompeten seluruhnya, ya, yang bisa melanjutkan ke uji, ya, uji observasi atau verifikasi portofolio atau uji kompetensi dengan metode lainnya. Hanya yang menyatakan diri kompeten. Jadi kalau Anda mau melanjut ke proses selanjutnya harus menyatakan diri kompeten dulu. Anda harus yakin dengan dirinya sendiri dulu. Kalau sudah tidak yakin di awal, berarti lo ngapain daftar uji kompetensi, kan gitu ya. Tapi memang tujuan kami hanya untuk memastikan Anda kompeten, bukan untuk menghukum Anda dinyatakan belum kompeten. Jadi tidak perlu takut. Nanti pasti akan digali ya. Nah, nanti misalkan kok ternyata setelah asesmen, pra-asesmen, kemudian dilakukan uji, ternyata ditemukan ada unit yang belum kompeten, misalnya ini. Ya. Nanti Anda bisa melakukan uji ulang untuk unit satu itu aja. Misalkan ada satu yang belum kompeten, hanya itu saja yang diuji ulang. Yang lainnya selama rentang waktunya tidak terlalu lama, itu cukup diuji ulang hanya untuk satu unit ya. Satu unit artinya ada beberapa elemen. Misalkan ini yang ada yang tidak kompeten satu. Ya nanti akan diuji semuanya, semua elemen ya, semua elemen dalam unit ini ya. Tidak seluruh unit tapi semua elemen, walaupun yang belum kompeten misalnya hanya ini saja, tapi Anda akan diuji seluruhnya, seluruh elemen yang ada di unit ini. Tapi unit lain tidak. Nah, jadi itu. Nanti ujinya seperti itu ketika ada salah satu yang belum kompeten. Nah, setelah Anda mengisi, nanti Anda simpan, ya. Anda simpan. Nah, ini untuk ini contohnya untuk instruktur senior. Ya. Ini. Nanti pastikan Anda juga baca baik-baik sambil dibaca, sambil diisi ya. Nah, pastikan ketika mengisi internetnya lancar ya. Biar Anda tidak terputus di tengah jalan. Ada banyak. Nah, ini bukan soal ujian ya, bukan soal ujian. Jadi hanya cukup memastikan, oh Anda kompeten, saya merasa kompeten, gitu ya. Kalau ada yang belum kompeten, pasti nanti ditanyain, kenapa kok belum kompeten, nanti digali. Jadi tidak perlu khawatir, misalnya ada satu yang nggak yakin kompeten, pasti nanti akan digali supaya Anda jadi kompeten, gitu ya. Bukan dipaksa kompeten, bukan, tapi akan digali dari portofolio Anda, dari pengalaman Anda, nanti akan diwawancara. Kalau ada bukti Anda bisa menunjukkan ini loh saya ternyata kompeten. Kemudian Anda simpan jawabannya, Anda tersimpan, kemudian Anda bisa mencetak HPL 02-nya. Nanti silakan nanti kembali ke dashboard ya. Kalau sudah disimpan, nah nanti Anda bisa mengunduh ya. Kalau Anda sudah mengisi maka Anda bisa mengunduh. Nah ini untuk bukti Anda, walaupun nanti yang mencetak nanti dari admin, LSP atau asesor. Jadi nanti ini hanya untuk salinan Anda, yang sebetulnya bisa Anda cetak untuk pegangan Anda bahwa Anda sudah mengisi ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kompeten, ini ada tentang-tentangannya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti ketika sudah tatap muka, nanti Anda tinggal menandatangani. Tentunya jenengan Anda harus memeriksa lagi. Ini nanti akan ada catatan dari asesornya, akan diberikan tanda centang, kemudian ada catatan di sini oleh asesor. Jadi versi asesi bisa jadi berbeda ketika sudah pra-asesmen karena sudah diisi datanya
oleh asesor yang di sini ya. Nanti tinggal tanda tangan, kemudian ada persetujuan asesmen yang harus Anda tanda tangani terkait dengan kapan dan di mana Anda uji kompetensi. Nah, itu tahap awal dari proses pendaftaran ya. Sebelum Anda melakukan uji kompetensi. Ya. Jadi mulai tahap pendaftaran sampai dengan penjadwalan nantinya. Nah, sebelum melakukan uji kompetensi. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bila ada kesulitan, tentunya kami akan share rekaman dari technical meeting ini, sehingga Anda bisa menyimak kembali ketika di lain waktu ya. Nanti akan kami unggah ke YouTube agar Anda bisa menyimak kembali untuk refresh ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Akan dipandu oleh Ibu Ririn Dinowati selaku MC dan moderator. Terima kasih. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.